message will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Ethan. Cara budidaya lebah kelanceng atau kelulut untuk pemula. Sebelum kita melakukan budidaya lebah kelanceng, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu lebah kelanceng. Dalam bahasa Latin, kelanceng disebut dengan Trigona sp. Di beberapa daerah ada beberapa sebutan untuk jenis lebah ini. Ada yang menyebut kelulut, lanceng, kelanceng, bonbon, dan sebagainya. Kelanceng merupakan salah satu lebah yang berukuran kecil yang tidak memiliki sengat seperti lebah pada umumnya. Lebah pekerja memiliki tubuh berukuran kecil sekitar 3-5 mm dan memiliki rentang sayap 9 mm. Dan lebah kelanceng ratu memiliki ukuran yang lebih besar dari lebah pekerja sekitar 10-20 mm. Bagian perut ratu lebah besar mirip dengan laron, memiliki warna kecoklatan dan sayap yang pendek. Sedangkan lebah kelanceng jantan hampir mirip dengan lebah pekerja, tetapi dengan ukuran yang lebih besar sedikit dan lebih kecil dari ukuran ratu. Lebah kelanceng biasanya hidup berkoloni seperti lebah pada umumnya. Koloni ini bisa mencapai ratusan, ribuan, hingga ratusan ribu lebah dalam satu koloni. Di dalam koloni tersebut terdiri dari ratu lebah, pejantan, dan lebah pekerja. Lebah kelanceng biasanya hidup di tempat yang lembab dan tertutup dengan suhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Koloni lebah kelanceng biasanya membuat sarang pada batang pohon yang memiliki lubang, bagian dalam bambu, dan lubang pada bebatuan. Lebah kelanceng mencari makanan dari bunga-bunga tanaman yang menghasilkan nektar. Lebah kelanceng bukan hanya menghasilkan madu, tetapi juga propolis, sehingga lebah kelanceng ini sangat layak untuk dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Setelah Anda mengenal lebah kelanceng dengan baik, maka kita akan melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu proses dan teknik budidaya. Proses dan teknik budidaya yang pertama adalah membuat sarang budidaya bagi lebah kelanceng. Hal yang paling utama dalam budidaya lebah kelanceng adalah pembuatan tempat budidaya untuk lebah itu sendiri. Karena di dalam sarang yang akan kita buat itu nantinya akan menjadi tempat hidup sekaligus tempat penyimpanan madu. Sarang lebah kelanceng biasanya terbuat dari material kayu karena mudah dimodifikasi, tetapi tidak sedikit pembudidaya lebah kelanceng yang menggunakan bambu. Hal yang paling penting dalam sarang lebah kelanceng adalah buatlah tempat lebah tersebut senyaman mungkin bagi koloni yang akan tinggal dan berkembang dalam sarang tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sarang lebah kelanceng adalah 1. Kayu yang digunakan tidak berbau bahan kimia. 2. Jangan memberi cat pada kayu yang akan digunakan karena aroma cat tersebut akan mengganggu lebah nantinya. 3. Konstruksi sarang tidak boleh terbuka. Sarang harus tertutup dengan diberi lubang berdiameter 2-3 cm. 4. Peletakan sarang ditempatkan pada tempat yang aman, terhindar dari cicak dan hewan pemakan serangga lainnya. Adapun beberapa material atau bahan yang bisa digunakan untuk sarang lebah kelanceng adalah sebagai berikut. 1. Bambu. 2. Kotak kayu. 3. Tempurung kelapa.
4 tembikar. Tahap kedua, setelah sarang selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah memindahkan koloni ke dalam sarang yang telah kita buat itu. Pemindahan koloni lebah kelanceng dapat kita pindahkan secara manual dengan mengambil lebah ratu dari koloni kelanceng dan menempatkan ratu tersebut di dalam sarang yang baru, beserta dengan telur-telurnya ya. Semuanya kita masukkan. Nantinya semua lebah pekerja akan mengikuti lebah ratu ke dalam sarang yang baru tersebut. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan lebah kelanceng. Sebenarnya, lebah kelanceng merupakan hewan yang tidak memerlukan pemeliharaan yang sangat intens. Pemberian makanan juga tidak perlu kita lakukan. Lebah pekerja bisa mencari makanannya sendiri, tapi walaupun begitu kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, karena lebah kelanceng ini memiliki berbagai musuh seperti semut, cicak, dan hewan pemakan serangga lainnya. Proses pemeliharaan. Penempatan sarang lebah kelanceng juga sebaiknya ditempatkan pada tempat yang baik, bebas dari asap bakaran, dan ditempatkan pada tempat yang teduh agar tidak terkena air hujan. Madu lebah kelanceng yang akan dihasilkan memang tidak sebanyak madu ternak lainnya, karena koloni yang tidak sebanyak madu ternak juga ukurannya yang lebih kecil daripada madu ternak lainnya, sehingga otomatis lebah ini tidak bisa membawa nektar sebanyak lebah ternak biasa. Tetapi jangan berkecil hati jika madu yang dihasilkan lebih sedikit. Madu lebah kelanceng memiliki khasiat yang lebih baik dari madu ternak biasa, dan biasanya harga madu lebah kelanceng akan dihargai lebih mahal daripada madu lebah lainnya. Pemanenan madu biasanya dilakukan dengan pengambilan madu dari bulir-bulir yang menempel pada kotak sarang. Hati-hati saat pengambilan madu, ini agar telur lebah jangan ikut terambil. Setelah itu dapat dilakukan pemerasan madu, tetapi ada juga petani yang melakukan penyedotan menggunakan mesin sedot madu untuk madu kelanceng. Ini bisa dilakukan untuk kelanceng dengan ukuran yang besar ya, seperti Itama. Baik sahabat, demikian ya sedikit informasi yang bisa saya berikan mengenai cara budidaya lebah kelanceng untuk pemula. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, salam waras.